Setelah rendang diakui makanan terbaik di dunia, kini rawon menjadi makanan kuat terenak sedunia. Ini membuktikan kalau kuliner Nusantara itu terbukti enak-enak, apalagi halal untuk dikonsumsi. Tapi, masih saja ada manusia yang mengkonsumsi daging hewan yang dilarang dalam Islam. Hewan manakah yang dimaksud? Seberapa berbahayakah kalau daging tersebut dikonsumsi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kamu pasti pernah mendengar kalau ada 6 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam, yaitu ada semut, burung hudhud, lebah, burung syurat, laba-laba, dan katak. Dari 6 hewan tersebut, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu katak. Alasan katak dilarang dibunuh berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Abdur Razak rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi katak dan jangan dibunuh, karena sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih, takdis, dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diizinkanlah bagi katak. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikannya untuknya panas api dengan air." Hadis riwayat Anas bin Malik dan lainnya. Saat itu katak menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi usahanya sia-sia. Walaupun usahanya begitu, hewan tersebut telah menunjukkan keberpihakannya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berarti mereka membela utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keistimewaan kepada katak dengan diharamkannya tubuhnya untuk dibunuh. Di masa kenabian Nabi Musa alaihi salam, katak pernah diturunkan sebagai azab kepada kaumnya yang membangkang. Saat itu Mesir dipenuhi oleh banyak katak yang melompat-lompat, bahkan sampai mengotori makanan orang-orang Mesir saat itu. Sangat tertekan karena sudah tak tahan, lalu mereka mendatangi Nabi Musa alaihi wasallam untuk mengusir hewan-hewan tersebut dari lingkungan mereka. Mereka tidak sadar bahwa katak-katak itu dikirim untuk mereka bertaubat. Katak juga pernah muncul dalam salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama semut dan cacing. Katak ikut membantu semut untuk memberikan makanan pada cacing buta di dalam sebuah danau. Selain itu, katak juga memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Makanya sampai diadakan sosialisasi dengan tema Save Frog Day untuk menyadarkan masyarakat bahwa jika lingkungan rusak, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tersebut jarang ditempati amfibi, terutama katak. Katak dilarang dibunuh, apalagi dikonsumsi, namun ternyata masih ada sekumpulan orang ngeyel dan mengkonsumsinya. Fenomena ini ditemukan di salah satu wilayah di Indonesia. Mungkin tidak banyak yang tahu, di Nrekang, Sulawesi Selatan, ada katak jumbo yang dinamai dengan todan. Mereka menjadikannya sebagai lauk pauk yang bisa dimakan dengan nasi. Hal itu sudah turun-temurun dilakukan dan masih dilestarikan sampai sekarang oleh suku Duri di desa Kadinga. Tadun bisa mencapai berat 1,5 kg dengan panjang 30 hingga 50 cm. Sekali bertelur, bisa menghasilkan 1000 telur per tahun. Mereka bisa hidup di pinggiran hutan atau primar atau di kebun-kebun warga yang berdekatan dengan sumber air. Makanya mereka dapat ditemui dan ditangkap dengan mudah karena tak butuh pancing ataupun tombak. Katak jumbo ini bisa berukuran seperti bayi manusia. Dalam 8 LIPI dijelaskan bahwa 9 katak jumbo yang ditemukan di Nrekang termasuk spesies Limnonestis cruensis. Umumnya bisa ditemui di Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Warga yang sering mengkonsumsi todan ini mengaku dagingnya lebih enak dibandingkan daging ayam dan juga bisa diolah menjadi berbagai macam seperti digoreng, dipanggang, bahkan mereka mengolahnya secara modern seperti Kentucky. Mereka biasanya memburu todan di malam hari, karena pada saat itu, todan akan keluar mencari makanan seperti serangga, kepiting kecil, ataupun ikan kecil. Para warga sampai menginap untuk menangkap todan. Apalagi memasuki musimnya, mereka mengaku kalau makan todan sesaat setelah itu lebih nikmat. Todan selain sebagai tradisi, juga salah satu magnet bagi para wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Nrekang. Agar tak punah, mereka mengembangbiakannya tapi tetap di habitat asli. Selain itu, aktivitas berburu dan menangkapnya pun sudah dijadikan objek wisata. Selain karena tradisi, todan juga dipercaya pada pertumbuhan anak sekaligus sebagai obat kuat bagi pria. Anggapan warga desa tentang manfaat daging ini ternyata berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Erna Susana contohnya beserta kawan-kawannya mengidentifikasi cacing yang ada di dalam daging katak yang dipublikasikan dalam jurnal media konservasi IPB. Hasilnya mengungkapkan bahwa dalam daging katak mengandung cacing nematoda yang bisa menyerang manusia saat dikonsumsi. Penelitian lain dari Endang dan Kartika soal nematoda katak dipublikasikan dalam jurnal Ekologi Kesehatan, semakin memperkuat bahwa cacing yang berukuran sangat kecil ditemukan di badan katak, tidak mati walaupun dimasak pada suhu 100 derajat Celcius ataupun pendingin di bawah 0 derajat Celcius. Cacing tersebut dapat berpindah ke tubuh manusia, kemudian berkembang biak, sehingga bisa menimbulkan sakit kepala, gagal ginjal, dan penyakit berbahaya lainnya. Maka tidak heran kalau para ulama juga mewanti-wanti untuk tidak makan katak. Ibnu Hajar Al-Kasqalani dalam Fathul Bari Syariah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa mengkonsumsi katak, beliau berkata, para pakar kesehatan mengatakan sesungguhnya katak ada dua jenis, daratan dan lautan. Yang daratan bisa dibunuh, sedangkan yang spesies air bisa membahayakan kesehatan. Selain berbahaya dari segi kesehatan, katak juga memberikan pengaruh lingkungan. Keangkaan katak ini juga berhubungan dengan terganggunya rantai makanan. Di ekosistem sawah, katak berada di tingkatan konsumen kedua yang tugasnya memangsa serangga. Jika katak dibunuh, maka serangga akan merajalela dan merugikan para petani karena gagal panen. Gagal panen yang berkelanjutan akan sangat merugikan dan paling fatalnya bisa mengakibatkan kelaparan dan berujung kematian. Bahaya ini mesti menjadi pengingat, apalagi Indonesia menjadi salah satu pengekspor katak terbesar di dunia. Dalam artikel yang diterbitkan TheGuardian.com disebutkan ada 4.000 katak per tahun yang diekspor dengan importir terbesarnya adalah US dan Uni Eropa. Diketahui permintaan katak terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan katak bukan hanya sekedar teori belaka, bahkan ada yang mengalaminya secara langsung. Dalam laporan Taipei Times, bahaya mengkonsumsi katak pernah dirasakan oleh petani yang berusia 70 tahun di Kaohsiung, Taiwan. Ia menderita eosinophil yang disebabkan oleh cacing nematoda yang telah menyerang otaknya. Setelah makan katak ala sashimi, pria itu mengikuti saran teman-temannya yang mengatakan bahwa kalau mau memakan katak bisa menyembuhkan sakit punggung dan pinggang yang dideritanya. Tanpa pikir panjang, si pria tua itu pun langsung menangkap katak kecil dengan panjang 4-5 cm. Kemudian di Iceland ini di negara kecil di Afrika, ada 3 orang keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengkonsumsi katak. Makanya mayoritas kesehatan di sana mengeluarkan peringatan untuk tidak memakan katak.
Bahkan ada yang menjadikan obat, tetapi hal ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada seorang dokter bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang katak yang dijadikan sebagai obat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk membunuh. Hadis riwayat Nasai dan Abu Daud. Makanya MUI sudah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama di Indonesia nomor 4 tahun 2003 soal haramnya mengkonsumsi daging katak. Fenomena makan katak sangat terbalik dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh hambanya untuk mengkonsumsi yang halal-halal saja. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.